حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Puja puji syukur alhamdulillah bahwa pada enzim puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paringi Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir saged dugi dhateng undhingipun Allah Subhanahu wa taala yaniku sareng-sareng nglampahi salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat lan ibadah kula kali panjenengan sami kabeh baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikir rane, i'tikafe, taklime, tahlile lan ibadah-ibadah sanese muga-muga dipun tampil lan dipun ridhoni dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para saderek, para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken dhateng Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rezeki, berlimpahan rezeki, kesehatan, ya, kekuatan iman sehingga bisa hadir di tempat ini, ya, maka kita ucapkan alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia semua yang Allah berikan, termasuk umur panjang. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani proses kehidupan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah dipulangkan ke negeri akhirat, ya, yang sudah tidak berkarya lagi, tugas mereka sudah selesai, ya. Ada yang 50 tahun, iya, ada yang sewidak tahun, kan ada yang 70 tahun, bahkan ada yang masih muda, ya, sudah dipulangkan ke negeri akhirat. Karena kita kodrat sebagai manusia, pasti yang namanya makhluk pasti akan mengalami kematian, siapapun itu, ya. Bukan hanya orang yang hebat saja, para raja, ya, presiden, menteri, orang pinter, orang kaya, orang bodoh, orang miskin, semua pasti akan mengalami seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya, bahwa orang yang hebat, orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan dirinya, orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya, ya, mempersiapkannya, bukan hanya ingatnya saja, tapi juga mempersiapkan imannya, mempersiapkan amal solehnya, mempersiapkan segala sesuatunya, memberikan karya-karya yang terbaik untuk orang-orang yang kita tinggalkan, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang semualah, semua kira-kira dia pulang memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan kenangan yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Maka orang-orang bijak, orang-orang dahulu, ya, para orang tua kita, ya, saya sering menyampaikan tidak sedikit yang memberikan karya walaupun tidak pinter, ya, tidak sehebat seperti orang-orang sekarang, tapi paling tidak bisa memberikan sesuatu yang diingat oleh anak cucunya, bisa dimanfaatkan oleh anak cucunya, bisa memberikan yang terbaik. Nah, saya sering menggambarkan ada orang tua sing nandur kelapa, jare tanggane, wah sampean kuwis tua masih nandur kelapa bae, kanggo apa? Matergem ora bisa ngemet hasil ora apa. Kelapa suwe won sampai nak keburu mati dingin. Tetapi orang tua ini tetap diam dan terus berkarya, ya, terus memberikan manfaat. Wis endah, biarkan saja saya barangkali di sisa-sisa usia umur saya ini ada manfaatnya buat anak cucu nanti. Bokat baik kelapan wis gede-gede, bisa ngunduh, ya, bisa memberikan sodako, bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk yang lainnya, sehingga karya-karya saya, sehingga apa yang saya lakukan bisa dimanfaatkan oleh
oleh anak putu, termasuk kita hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa lakukan di dunia ini, apa yang kita bisa berikan, bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi untuk orang lain. Iya. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa Nabiullah Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, amal ibadah apakah yang paling engkau sukai dariku? Apakah sholatku? Apakah puasaku? Ataukah dzikirku? Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, sholatmu itu untuk dirimu sendiri saja, supaya engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah puasaku, ya Allah? Puasamu pun untuk dirimu sendiri saja, supaya kamu bisa menekakkan hawa nafsu. Lalu bagaimana dengan dzikirku, ya Allah? Dzikirmu hanya untuk menenangkan hatimu sendiri saja. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, lalu apa ya Allah? Lalu apa ya Allah ibadah yang paling engkau sukai dariku? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling aku sukai darimu adalah saat engkau memberikan kebahagiaan dengan yang lain, saat engkau memberikan sedekah kepada yang lain, saat engkau bisa menolong saudara-saudaramu yang lain. Karena dengan sedekah bukan hanya kita yang dibahagiakan, tapi orang-orang lain juga dibahagiakan. Dengan kita menolong orang, bukan hanya kitanya sendiri yang bahagia, orang lain pun akan terbahagia dengan hasil karya kita, hasil tangan kita, tenaga kita, rezeki kita. Kemudian masih banyak yang lainnya. Yang penting kita bisa membahagiakan yang lain. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membahagiakan orang lain ini sebenarnya mudah, ya. Tidak mesti harus dengan sesuatu yang besar, dengan mengorbankan banyak uang, tidak seperti itu. Apapun yang kita bisa lakukan, baik dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, ya, bahkan dengan senyuman, kata Rasulullah, dengan senyuman saja, agar saudara kita bahagia bertemu dengan kita, ya. Sebab kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu, ya, senyummu terhadap saudaramu, ya, itu sudah termasuk sedekah. Senyuman saja sudah termasuk sedekah, memberikan kebahagiaan. Kita bertemu dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sudah doa luar biasa. Mengucapkan doa, ya, assalamualaikum, doa yang disampaikan itu sebenarnya isinya itu luar biasa. Kita mendoakan semoga Engkau berikan keselamatan kepada kalian semua. Semoga Allah berikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan untuk kalian semua. Itu doa yang luar biasa. Bersenyum saja dengan tetangga kita, dengan saudara kita, baru bertemu saja sudah masalah yang kita alami 50% sudah terselesaikan, baru dengan senyuman, baru dengan senyuman. Jadi aja sampai ketemu karo sedulur, karo batur cembetut, Pak, rainnya dilipat, dilipat gua apa dilipat? Iya, rain aku di musamba lah, kasih senyum acan kayak malaikat penjaga neraka, kemungkinan langkah senyum acan. Jadi senyum, ya, kita berusaha senyum untuk membahagiakan diri kita dan membahagiakan yang lain. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang sampai hari ini sudah banyak, ya, mengalami peristiwa hidup, ya, anak sing umure sekot orang ini, anak sing sewida, bahkan anak sing 70, anak sing 40. Ini pengalaman hidup sudah banyak kita lalui. Suka duka dalam kehidupan ini sudah banyak kita lalui. Asam garam dalam kehidupan sudah banyak kita lalui.
enak belenak wong urip sudah banyak kita lalui. Tetapi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hanya sedikit orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa apa yang telah dilaluinya. Hanya sedikit orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kehidupan yang sudah dilaluinya. Anak tanggane mati, melu ngiring ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, baru satu rute dalam. Ya. Bagus tidak bagus? Bagus. Tetapi kita harus ambil pelajaran apa yang kita pesan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Pelajaran apa yang bisa ambil dari peristiwa semua ini. Ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita, tetangga kita, keluarga kita untuk menuju kuburan, untuk menuju makbarah, maka pesan-pesan yang diambil, ya, pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah melalui kita, diantaranya adalah nanti pun kita akan seperti itu. Kita pun pasti bakal mati, kita pun pasti akan mengalami seperti itu. Jadikan ini pelajaran, jadikan ini pesan yang disampaikan Allah kepada kita agar kita berhati-hati, agar kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Nah, berhati-hati seperti apa? Bukan hanya berhati-hatinya saja, tetapi juga kita memikirkan kematian dan mempersiapkannya dari sekarang. Jangan sampai kita mengalami peristiwa seperti itu, menghantarkan jenazah, tapi tidak ada pelajaran yang kita ambil, tidak ada pesan-pesan Allah yang kita ambil, ya. Sehingga akhirnya apa? Kosong, itu nganter bae. Tidak ada pikiran apa-apa, tidak sampai masuk ke dalam jiwa kita. Nah, padahal itu adalah pesan yang luar biasa yang disampaikan Allah melalui pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita jalani ini. Lah maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sehat kita pun sama. Kita diberikan sehat oleh Allah. Ini ada pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bahwa dengan sehat yang kita miliki, dengan sehat yang kita sampai saat ini kita rasakan, waras, sehat, urip, berkah, rasakan. Kemudian setelah kita rasakan, apa pesannya? Pesan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, pergunakan waktu sehatmu untuk ibadah. Pergunakan waktu kuatmu untuk ibadah, sebab suatu saat yang namanya manusia itu sakit pasti akan dialami, mati pasti akan ditemui. Nah, kemudian sibuk pasti akan dialami. Singaran manusia akan mengono. Orang disangka kadang-kadang lesak innalillahi wa inna orang lara orang gering cekara. Mau nak sehat-sehat baik, entas ngobrol karo kita, entas apa arane mau lah karo kita kerja. Yang namanya kehidupan seperti itu, tidak ada yang tahu. Manusia itu tidak ada yang tahu kapan dia akan pulang ke negeri akhirat. Manusia itu tidak ada yang tahu kapan dia sakit, kapan dia sibuk, tidak ada yang tahu. Makanya pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kehidupan kita ini Allah mengajarkan kepada kita, pergunakan waktu sehatmu, pergunakan waktu kuatmu, ya, pergunakan kesempatan yang Allah berikan ini dengan melalui umur panjang untuk ibadah. Aja sampai ulaki keduhung tina muningguri akibat kita lalai terhadap waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, umur yang Allah berikan. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun sama, termasuk dengan rasa sakit, ya. Kadang manusia itu diberikan rasa sakit. Maka dengan rasa sakit ini, ya, dengan rasa sakit ini ada pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan melalui sakit ini apa pesan yang Allah sampaikan? Berarti kita ini harus lebih mendekatkan diri kita pada Allah, harus lebih memohon lagi kepada Allah. Kita rasakan semua itu. Jangankan sehat, jangankan sakit, termasuk gelisah juga. Saat kita gelisah dalam hidup ini, ada pesan-pesan yang Allah berikan, ya. Apa pesannya? Supaya kita ini lebih menenangkan diri, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang menyangkanya kalau banyak uang tenang, ya.
Tetapi berapa banyak orang-orang yang gelisah, berapa banyak orang-orang yang tidak tenang dalam hidupnya, dia memikirkan hartanya, kemudian jatuh sakit. Berapa banyak? Kenapa? Karena tidak mengambil pelajaran dari peristiwa yang Allah berikan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa untuk ingatan kita semua, untuk gambaran, untuk pelajaran kita semua, sekedar untuk bahan dalam renungan pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Pertama, di antara ciri-ciri bahwa spiritual kita bagus, iman kita bagus, akhlak kita sudah bagus, hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagus, ada beberapa ciri ya, yang harus kita kenali. Pertama, ciri-ciri bahwa iman kita sedang baik, sedang bagus adalah di saat disebut nama Allah ya, ketika disebut nama Allah, ketika diperlihatkan kebesaran-kebesaran Allah, maka hati ini menjadi gemetar ya. Hati ini menjadi gemetar ya. Saat disebut nama Allah, iman kita bertambah ya. Ya. Iman kita bertambah, rasa cinta kita pada Allah bertambah, apalagi dibacakan ayat-ayat Allah, nambah senang. Makanya di masjid sini kan sebelum kita sholat itu sudah diberikan sinyal-sinyal dulu dengan dilantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dimaksudkan supaya kita ini bukan hanya ini pertanda waktu mau masuk duhur saja, waktu masuk sholat saja, tetapi ini merupakan menenangkan hati kita sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Maka diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati kita pun senang, hati kita bergetar, hati kita merasakan kenyamanan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan saat mendengarkan ayat-ayat Allah. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri selanjutnya selalu menegakkan sholat. Sholatnya ini betul-betul dijaga, diperbaiki. Apa yang kurang bagus di dalam sholat kita perbaiki, apa yang kita belum paham dalam sholat kita perbaiki. Dijaga sholatnya, syukur tepat waktu, berjamaah di masjid ya. Kalaupun tidak karena sibuk dan lain sebagainya, paling tidak kita menjaga sholat aja sampai ditinggal, aja sampai sholat ditinggal, padahal ngerti, paham ya, bahwa sholat itu perintah Allah. Tetapi banyak orang yang mengabaikan. Kenapa? Karena belum terlatih, tidak dibiasakan. Nah, untuk membiasakan kita supaya menjaga sholat ini, maka biasakan kita dari sekarang. Untuk apa? Untuk supaya kedepannya itu lebih enak. Caranya apa? Caranya dilatih. Sembahyang duhur dingin, bisanya senangnya apa dingin? Senangnya maghrib, batur karo isya, enggak apa-apa. Maghrib isya, ayo. Di rumah ini masjidnya di rumah dingin, ya enggak apa-apa di rumah dulu. Ketika sudah bisa, sudah mulai belajar, mulai berjamaah ke masjid. Terus yang pada akhirnya nanti kita akan menjadi satu kebutuhan dan nanti akan menjadi terbiasa. Tuh. Jadi kalau kita ingin berubah dalam hidup, ya bukan hanya inginnya saja, hanya pengennya baik, pengen jangan mah, tapi masih repot, engko maning, wis macam-macam. Kali ciri-ciri orang malas itu dia akan mencari alasan supaya tidak melakukan. Ciri-ciri orang malas itu biasanya mencari-cari alasan untuk tidak mau melakukan. Apa ya alasan masih repot, rugi yang segala macam. Nah, padahal ketika kita ingin berubah dalam hidup ini, ya, ketika ingin berubah, kata kuncinya satu adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat dalam hati, saya harus bisa, saya harus kuat, saya harus mampu, saya pasti bisa. Yang penting ada tekad yang kuat, ada tekad yang kuat dalam hati untuk melangkah. Nah, ya. Sebab kata kuncinya ketika ingin berubah itu harus dari dalam dulu, dari dalam kita dulu, dari hati kita dulu kita gerakkan dari dalam kita ini, bukan dari luar, dari dalam kita.
Kalau dari luar mah nongkrongkan pengajian, kalau hatinya tidak tergerak, hatinya tidak tersentuh, hatinya tidak terketuk, maka tidak akan bisa melangkah. Sebab apa? Sebab hatinya ini mengunci. Nah, makanya kata para ulama, nasihat yang paling utama adalah nasihat yang timbul dari diri kita sendiri. Nasihat yang paling utama adalah nasihat yang timbul dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita kan terlintas di dalam hati. Ada pikiran, ada bisikan pikiran di dalam hati. Ayo sholat, arep kapan maning? Iya, wis tua, umur wis akeh, dela maning bokatan balik ning Gusti Allah, bokatan dikongkon balik ning negeri akhirat. Kadang-kadang kita ada bisikan itu. Cuman bisikan-bisikan itu pada akhirnya akan hilang. Kenapa? Karena tidak langsung dilakukan. Ada bisikan kebaikan, ada nasihat dari diri sendiri, tetapi tidak melangkah. Tidak melangkah, hanya bisikannya saja, hanya keinginannya saja, tapi melangkahnya belum bisa. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kalau kita ingin berubah harus melangkah. Kalau kita ingin berbuat, maka jangan malas melangkah. Aja malas, lakukan sesuatu pasti lebih baik. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula tutup kelawan kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nyuwun agung pangapunten, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.